Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan Zoom pada hari ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 penganggaran yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Dea Ayunda, Yurti Doro, Muhammad Satria Hidayat, Nur Rahma Dewi, dan Siti Marwa. Izinkan kami melakukan presentasi hasil perhitungan operasional non-personalia satuan pendidikan atau yang disingkat BOSP jenjang SMP Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Untuk mengefisiensikan waktu, bagian A dana BOS ini akan dijelaskan oleh Saudara Satria Hidayat. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan langsung saja bagian A, yaitu dana BOS. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Dana BOS adalah dana alokasi khusus non-fisik untuk mendukung biaya operasional satuan pendidikan. Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Besaran dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah berbeda-beda, tergantung dari tingkatan sekolah serta jumlah peserta didik yang terdaftar di NISN Dapodik. Dana BOS terbagi dalam 3 jenis, yaitu dana BOS reguler, BOS kinerja, dan dana BOS afirmasi. Dana BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk bagian B, komponen-komponen dana BOS akan dijelaskan oleh Saudara Fatri Biasara Wahid. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih moderator. Langsung saja bagian B, komponen-komponen dana BOS. Yang pertama itu penerimaan peserta didik baru, yang kedua pengembangan perpustakaan, yang ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang keempat pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, kelima pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, keenam pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, yang ketujuh pembiayaan langganan daya dan jasa, kedelapan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kesembilan penyediaan alat multimedia pembelajaran, ke-10 penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, ke-11 penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketersarapan lulusan, dan yang terakhir itu pembayaran honor. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik, untuk perhitungan BOSP jenjang SMP Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan asumsi jumlah rombel sebanyak 17 rombel yang terdiri dari 17 kelas untuk kelas 7, 5 kelas untuk kelas 8, dan 5 kelas untuk kelas 9. Dengan siswa per rombel itu 35 orang, jumlah siswa satu sekolah sebesar 595 orang, kepala sekolah 1 orang, jumlah wakil kepala sekolah atau wakasek 4 orang yang terdiri dari 1 bidang kurikulum, 1 bidang kesiswaan, 1 bidang sarana dan prasarana, dan 1 bidang kehumasan. Jumlah guru termasuk kepsek dan wakepsek sebesar 31 orang yang terdiri dari 1 kepsek, 4 wakasek, 25 guru mapel, dan 1 guru BK. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 19 orang yang terdiri dari 3 pustakawan, 2 laboratorium, 3 teknisi, 9 tata usaha, dan 2 tenaga kebersihan. Jumlah mata pelajaran sebanyak 12 mapel yang terdiri dari 7 mapel umum, 1 mapel mulok, 1 mapel prakarya, 1 mapel
TIK dan 1 mapel seni budaya serta 1 mapel penjaskes. Untuk kapitulasinya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Marwa. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang bagian C, rekapitulasi. Yang pertama itu standar isi sebesar Rp9.031.400. Yang kedua, standar proses sebesar Rp79.110.100. Yang ketiga, standar penilaian sebesar Rp62.654.750. Yang keempat, standar kompetensi kelulusan sebesar Rp20.410.000. Yang kelima, standar pendidik dan teknik sebesar Rp14.340.000. Yang keenam, standar sarpras sebesar Rp18.800.000. Yang ketujuh, standar pengelolaan sebesar Rp32.411.000. Yang kedelapan, standar pembiayaan sebesar Rp140.841.000. Adapun total biaya rekapitulasi sebesar Rp377.598.250 dengan rata-rata biaya per siswa sebesar Rp634.619.000. Dengan ini saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk grafiknya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Rahmadewi. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kelompok kami akan membahas grafik perbandingan total biaya operasi non-personalia BOSP berdasarkan standar BOSP Kabupaten Kota Makassar. Dari grafik dapat kita ketahui biaya terbanyak diduduki oleh standar pembiayaan dengan persentasenya sebanyak 37%. Yang kedua yaitu biaya pada standar proses sebanyak 21%. Yang ketiga standar penilaian sebanyak 17%. Lanjut pada biaya standar pengelolaan sebanyak 9%. Untuk standar kompetensi kelulusan dan standar sarana dan prasarana masing-masing menduduki 5%. Selanjutnya standar pendidik dan tenaga pendidikan menduduki sebanyak 4%. Dan terakhir yaitu standar isi sebanyak 2%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan on cam dan menulis pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya moderator. Silakan. Nama baik, perkenalkan nama saya Sunyati Abbas dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya itu, apabila ada siswa yang keluar setelah menerima dana BOS, apakah uang dana BOS yang didapatkan itu akan dikembalikan ke kas negara atau sudah menjadi hak milik sekolah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada penanya yang lain, silakan. Izin bertanya moderator. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Dila Febrianti dari kelompok 5. Adapun pertanyaan saya yaitu, di mana kita harus melaporkan apabila terjadi hal yang tidak wajar dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan? Apabila sudah tidak ada pertanyaan, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian.
ingin menjawab, teman-teman? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sumiati dengan pertanyaan, apabila ada siswa yang keluar setelah menerima dana BOS, apakah dana BOS yang diterima akan dikembalikan ke sekolah? Sesuai dengan pedoman BOS tahun 2009, halaman 25 bagian ke-8, jika terdapat siswa yang pindah atau ke sekolah lain setelah semester berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester berjalan menjadi hak sekolah lama. Nah, bagaimana pertanggungjawaban pengeluaran yang terpaksa dikeluarkan untuk oknum LSM dan oknum wartawan yang sering datang ke sekolah dengan berbagai macam dalih menanyakan dana BOS? Prinsipnya pengeluaran tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak dibenarkan mengakomodir pengeluaran dana BOS untuk oknum LSM dan oknum wartawan. Sebaiknya sekolah tegas menolak tekanan dari oknum tersebut, melakukan koordinasi dengan manajemen BOS kabupaten atau kota. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami kepada saudari Sulmiati Abbas. Apakah menerima? Baik, saya terima. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan dari saudari Yusla Febrianti akan dijawab oleh saudari Nur Rahmadewi. Kepada saudari dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lila Febrianti, yaitu apabila ada hal yang tidak wajar dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah, kemana harus melaporkan? Jawaban dari kelompok kami yaitu kita dapat membuat laporan dengan penyampaiannya melalui dua pilihan, yaitu yang pertama, laporan dapat disampaikan kepada unit pengaduan tim manajemen BOS kabupaten kota melalui kotak surat, SMS maupun telepon. Dan yang kedua, laporan juga dapat disampaikan secara langsung kepada unit pengaduan masyarakat BOS pusat dengan alamat yaitu untuk SD, alamat webnya yaitu www.ditplsd.go.id dengan nomor telepon 021 572 572 5632 dan 021 572 5641. Dan untuk SMP, alamat webnya yaitu www.ditplp.go.id dengan nomor telepon 0800 140 1299 dan 021 572 5980. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu kelompok kami. Apakah saudari Yusla Febrianti? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Jawabannya sudah jelas dan saya terima. Baik, terima kasih kembali. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.